Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan terlebih dahulu video pembuka dari Teleri. Ada masa ketika kita sudah berusaha, tapi masih belum tahu apakah langkah kita sudah benar. Lalu, semuanya terasa datang bersamaan. Saran, aturan, cerita orang lain, sampai kita lupa mendengar diri sendiri. Sampai akhirnya, kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali memahami arah. Dan pelan-pelan, semuanya mulai terasa lebih jernih. Bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tapi karena kita mulai belajar menerima prosesnya. Tidak semua jawaban datang cepat. Sebagian hadir ketika kita sudah cukup tenang untuk mendengar, dan sebagian lainnya baru masuk akal ketika kita sudah cukup lama berjalan. Setiap perjalanan besar dimulai dari satu percakapan yang tepat. Start with confusion, end with conclusion. From question to direction. Podcast Tellering. Potel, 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 potel. Potel calling. Pikiran nyambung. Pikiran rolling. Podcast tellering. Let's start talking. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Teleri episode 8 bersama saya Yovani Oksarianti dari PK 278 dengan tujuan studi statistika dan sains data IPB University yang akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Seperti di episode-episode sebelumnya, podcast Layering ini hadir di antara teman-teman untuk menjawab keresahan dari proses yang teman-teman lalui, baik dari segi kesiapan administrasi, mental, kemudian juga kesiapan substansi. Nah, kali ini Teleri akan menyiapkan episode spesial dengan tajuk "Kamu Belum Gagal, Kamu Hanya Terlalu Takut Gagal". Nah, episode ini hadir untuk membantu teman-teman membangun ketahanan mental, karena seleksi substansi bukan hanya menguji kemampuan menjawab pertanyaan, tetapi juga kesiapan teman-teman untuk menghadapi tekanan, kemudian ketidakpastian juga, dan kemungkinan gagal. Nah, karena sudah tidak terasa ya, sebentar lagi teman-teman akan menghadapi seleksi substansi. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya lewat kolom chat atau komentar jika ada pertanyaan yang relate dengan topik yang sedang kita bahas bersama narasumber. Namun jika tidak, teman-teman juga bisa raise hand di sesi Q&A di akhir nanti. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa di antara kita dan sudah siap memberikan insight-nya dan pengalaman-pengalaman yang relate dengan teman-teman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ada Kak Primas Anggono, award di LPDP PK 277 dengan tujuan studi KHC Royal Institute of Technology dengan program studi Civil and Architectural Engineering. Halo Kak Prim, Halo, bagaimana kabarnya selamat hari ini? malam. Alhamdulillah baik-baik. Makasih Kak Fani ya. Sama-sama Kak. Ada yang kedua, ada Kak Cesar Dungga, award di LPDP PK 279 dengan tujuan studi University of Glasgow, program studi Marine and Coastal Management. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Bos dan Kak Kiki Waalaikumsalam. setelah teman-teman yang di sini. Boleh mikrofonnya nanti agak didekatkan sedikit ya Kak. Oke, Oke. baik. Oke, dan yang terakhir juga ada Kak Rifki Solihatun dengan tujuan studi Universitas Gajah Mada, program studi kimia. Halo Kak Kiki. Halo Kak Fani, selamat malam kakak-kakak, Kak Cesar, Kak Prima, sama teman-teman semua. Oke.
Nah, bersama ketiga narasumber ini, kita akan bongkar kenapa rasa takut yang muncul menjelang seleksi substansi bisa merupakan langkah teman-teman semuanya, dan gimana cara mengubah ketakutan itu menjadi bahan bakar untuk menembus seleksi substansi LPDP. Nah, karena menjelang seleksi substansi ini banyak sekali ya peserta yang merasa bahwa seluruh masa depan mereka itu ditentukan oleh satu hari di hari substansi. Nah, oke, langsung saja kita ke narasumber kita untuk menjawab pertanyaan besar dari teman-teman semua. Bagaimana sih cara kita bisa tetap menunjukkan versi terbaik dari diri kita ketika rasa takut gagal ini mulai menguasai pikiran? Sebagai pertanyaan pembuka nih, teman-teman pasti ingin tahu narasumber kita ini mempunyai pengalaman lulus seleksi LPDP di percobaan keberapa nih? Boleh dari Kak Kiki dulu. Oke, Kak Fani. Jadi kalau untuk pengalaman saya sendiri ya, Kak. Jadi saya 2 kali ikut LPDP, Kak. Yang pertama itu di batch 2 2025. Itu saya gagal di tahap substansi, di tahap terakhir dengan skor yang sangat tipis, kurang sekitar 5 poin dari passing grade. Kemudian saya mendaftar lagi di batch 1 tahun 2026 dan alhamdulillah bisa lolos dan menjadi CPB. Jadi memang kalau untuk kita berbicara kegagalan, pasti tiap orang itu memang ada porsinya sendiri-sendiri ya, Kak. Nah, tapi tinggal kita bagaimana nanti bisa me- mempersiapkan lagi, menyusun strategi agar apa yang pernah gagal di sebelumnya itu bisa kita evaluasi, bisa kita perbaiki, dan kita siapkan amunisi yang lebih baik lagi agar untuk kedepannya itu bisa berhasil dan bisa sampai lolos menjadi awardee kayak gitu. Jadi kalau kita bicara gagal, saya juga pernah gagal, Kak. Jadi ya pengalamannya itu. Kalau saya 2 kali seperti itu, Kak Fani. Oke, baik. Terima kasih, Kak Kiki. Kalau dari POV-nya Kak Cesar nih, gimana? Udah berapa kali mencoba seleksi LPDP? Oke, terima kasih nih. Kalau Kak Kiki tadi 2 kali, kalau saya 3 kali, nambah satu. Tapi bedanya, kalau 2 kalinya kemarin tuh saya di 2018 sama 19, jadi udah bertahun-tahun yang lalu. Terus saya nyoba lagi di 2025 di batch kedua kemarin, dan alhamdulillah lolos. Karena memang baik lagi, sama seperti yang tadi udah Kak Kiki bilang, karena yang dicari itu kan versi terbaik dari diri kita ya, bukan versi sempurnanya diri kita sama interviewer. Jadi kita harus ngasih tahu ke interviewer kalau kita itu sudah jadi versi terbaik diri kita, yang genuine, yang real. Jadi berkaca dari pengalaman 2018 sama 19 kemarin, ya saya bawa lagi diri saya jelaskan lagi yang lebih real, ini saya yang sebenarnya, seperti itu. Oke, seru sekali ya, teman-teman. Nah, kalau dari Kak Primas, ini gimana nih? Berapa kali mencoba dan akhirnya berhasil untuk menjadi keluarga LPDP nih? Ya, terima kasih ya. Saya dibanding teman-teman kita nih, Mas Cesar sama Mbak Kiki nih, saya paling banyak kayaknya. Saya di percobaan ketujuh baru lolos. Jadi saya memulai di 2022 ya untuk tes LPDP dan semuanya saya gagal di substansi. Eh, Intinya sih dari kegagalan-kegagalan itu diambil pelajaran terbaik dari kita, belajar dari pengalaman gitu. Eh, Sehingga saya ngerasa sih di setiap saya mengikuti tes itu ada perbaikan-perbaikan yang saya lalui sehingga alhamdulillah di percobaan ketujuh saya berhasil lolos. Terima kasih. Menarik sekali ya teman-teman. Ada kakak-kakak ini ada yang 2, 3 sampai 7 kali percobaan dan itu menurut aku energinya banyak sekali sih Kak Primas. Oke, Eh, pasti dari kakak-kakak ini punya alasan kenapa sih mencoba lagi dan apa yang membuat kakak-kakak itu ingin mencoba sampai akhirnya lulus gitu. Boleh Kak Primas dulu yang 7 kali mencoba. Ya, kalau dari saya itu saya pertama adalah saya lihat cita-cita saya gitu. Dari dulu memang saya sudah ingin ikut S2 gitu loh. Tapi memang karena kesibukan bekerja dan sebagainya, jadi saya baru memulai tes LPDP di 2022. Dan itu walaupun saya gagal-gagal terus, dan pastinya adalah
saat saya down itu mungkin mental down, tapi itu tidak akan menghalangi saya karena saya fokusnya ke tujuan saya gitu. Jadi jika teman-teman yang sedang lagi down nih, kita lihat nih tujuan kita sebenarnya apa sih ke depannya gitu. Jadi jangan jangan hanya berhenti di sini aja gitu, tapi kita pandang ke jauh ke depan gitu. Apakah nanti apa yang kita lalui prosesnya itu bisa sampai ke tujuan kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita. Kalau dari saya itu, Ya, jadi kita harus mencoba terus ya Kak. Pokoknya sampai lulus kita harus mencoba. Nah, kalau dari Kak Cesar sendiri nih, gimana? Apa yang membuat Kakak itu selalu ingin mencoba hingga di percobaan ketiga itu lulus? Ya baik. Kalau LPDP kan ini percobaan ketiga sebenarnya. Nah, dulu itu saya di 2018-19 itu 20 kali, hampir 20 beasiswa yang saya coba, dan itu gagal semua. Ya, jadi nggak hanya LPDP, cuma LPDP-nya tadi yang dua kali itu. Nah, jadi sebenarnya kita harus bedain ya. Kita bilang nyoba terus, kalau kita bilang ini sesuatu yang mau kita, apa namanya, kita ambil. Nah, di sini eh, kita kan nggak tahu hasil kalau misalnya kita nggak nyoba. Jadi untuk itu coba aja terus terus kita berhasil dapetin apa yang kita inginkan. Tapi harus ingat kalau itu emang tujuan kita. Jadi kalau itu emang tujuan kita buat dapetin beasiswa, terus kita yakin kita akan dapat beasiswa itu, terus kita juga punya kemampuan buat berjuangin yang udah kita ingin lakukan itu. Jalan aja terus. Jadi jangan berhenti. Kalau misalnya nanti di prosesnya kita berubah arah, maksudnya di sini nggak yang berubah 180 derajat ya, jadi kayak ada belok-belok dikit arahnya, itu nggak apa-apa, itu dijalanin aja karena kita harus terus belajar buat memperbaiki diri. Jadi coba terus itu bukan berarti kita coba dengan amunisi yang sama. Jadi kayak tadi yang udah disebutkan Pak Kiki dan Mas Primas, kalau kita harus tahu apa yang kita upgrade dari hal-hal yang udah pernah kita coba sebelumnya. Oke. Kalau dari Kak Kiki ini gimana nih pengalamannya dengan dua kali mencoba? Oke, terima kasih Kak Fani. Jadi saya balik flashback ke awal-awal saya lulus. Karena saya cukup jauh nih, agak lumayan sih, agak 6 tahun gap dari saya lulus S1 waktu itu. Jadi saya lulus 2019, saya juga hampir mirip sama Kak Cesar sama Kak Prima, saya juga mencoba beasiswa lain sebelumnya. Jadi ada beberapa beasiswa yang saya coba di 2019, 2020, tapi ada beberapa gagal. Di satu tahun itu saya sampai ada 5 sampai 7 kali gagal di 7 jenis beasiswa yang berbeda kayak gitu. Kemudian setelah itu akhirnya saya balik lagi, saya kerja lagi. Kemudian ada di satu waktu ketika itu saya tahun 2025. Posisi saya ini sekarang posisi saya sebagai ibu ya. Jadi saya ada anak kecil juga. Saya udah punya anak Kak. Jadi 2025 itu saya diskusi sama suami. Jadi bagaimana? Dulu waktu mau menikah katanya masih pengen mau S2 gitu. Saya diskusi dengan suami, kemudian oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan mau. Ini ada anak juga sudah mulai besar, belum tidak terlalu kecil gitu kalau untuk ditinggal. Jadi di situ saya mulai lagi merapikan cita-cita saya dulu yang belum saya bisa penuhi. Kemudian di satu waktu saya berpikir, apakah ini saatnya? Apakah untuk saya mendaftar memang ini yang saya butuhkan saat ini? Jadi waktu itu saya berpikir di kerjaan ada beberapa hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan hanya dengan keadaan saya yang sekarang gitu. Jadi meskipun saya sudah mengikuti kursus, sudah mengikuti pelatihan, ternyata masih ada beberapa hal yang tidak bisa terjawab seperti itu. Jadi saat itu di 2025 saya berpikir, oh, apakah ini sudah saatnya saya upgrade diri? Apakah ini sudah saatnya saya melanjutkan studi setelah tertunda sekian tahun seperti itu? Karena waktu itu saya merasa butuh dengan S2. Akhirnya saya beranikan lagi untuk mendaftar di batch 2 2025. Walaupun pada akhirnya saya gagal di situ. Kemudian setelah kegagalan itu saya sempat diam sejenak. Apakah saya gagal itu karena memang saya tidak pantas untuk menjadi awardi? Saya mempertanyakan diri saya sendiri. Apa yang kurang dari saya? Apakah memang kesalahan terletak pada diri saya yang memang itu tidak sesuai dengan yang LPDP cari? Atau ada faktor lain? Nah, saya evaluasi diri secara menyeluruh dari aplikasi beasiswa, kemudian dari diri saya pribadi, CV saya, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya, oh,
Iya, saya ingat saya punya mimpi. Kalau misalkan saya masih ingin terus bermimpi, maka saya nggak boleh menyerah di titik ini. Sekarang sekali gagal, dulu juga pernah gagal, saatnya kita bangkit. Nggak apa-apa kita sekarang menangis, nggak apa-apa kita sekarang meratapi kegagalan di tahap itu, tapi setelah kita selesai berduka, setelah kita menangis, kita harus mempersiapkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita upgrade. Jadi ada jeda waktu sekitar 1 bulan itu saya perbaiki CV Kak. Jadi tidak hanya esai, jadi CV saya perbaiki, esai saya lihat lagi bagian mana yang membuat saya gagal. Kalau misalkan di substansi, oh jangan-jangan sebenarnya esai saya sudah bagus, tapi mungkin saya tidak bisa mendeliver esai saya ke panelis seperti itu. Jadi saya belajar lagi dan oh oke, kita coba lagi di tahap 1 2026. Jadi catatan-catatan di kegagalan tahap sebelumnya itu saya perbaiki meskipun mungkin upgrade-nya nggak terlalu jauh ya mungkin hanya sekian persen tapi bagi saya itu sudah jauh lebih bagus sudah baik untuk diri saya sendiri karena saya sudah gagal saya berani bangun dan saya coba lagi yang pada akhirnya itu bisa membuat saya berada di titik sekarang seperti ini Kak Fani. Oke, baik. Keren sekali ya teman-teman, narasumber kita bangkit dari kegagalan, lalu mencoba lagi, menata ulang lagi, improve lagi, dan itu semua teman-teman juga bisa lakukan untuk seleksi LPDP ini. Nah, sebenarnya nih Kak, kenapa sih kita tuh sering merasa takut gagal? Sebenarnya kenapa sih LPDP itu terasa menakutkan gitu bagi sebagian orang? Boleh dari Kak Primas? Mungkin ini ya, lebih ke kita melihat sekeliling kita. Jadi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi eh, apa yang kita jalani dengan apa yang orang lain jalani itu kita sering bandingkan sehingga kadang-kadang saat orang lain mendapatkan kesempatan untuk lulus dan kita gagal itu saat kita perbandingkan itu membuat kita sering tertekan gitu loh. Nah, itu salah satunya. Kemudian hal lainnya adalah terkait kesempurnaan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pengen jadi salah satu yang apa ya eh, orang lain lihat jadi panutan orang kita harus sempurna. Begitu juga saya pernah karena saya sudah berkeluarga ya. Jadi saya waktu itu pemikiran saya adalah harus sempurna untuk keluarga saya sehingga saat saat saya menjalani proses LPDP itu saya overthinking dan itu membuat mental saya cukup tertekan ya sehingga saat menjalani eh, tes substansi itu tidak maksimal dan beberapa kali di awal itu saya merasa saya eh, mengalami beban eh, untuk tampil perfect gitu di keluarga saya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Primas. Nah, kalau dari Kak Cesar sendiri nih, gimana? Mendefinisikan kegagalan itu seperti apa? Kenapa sih kita tuh takut gagal, takut mengecewakan orang lain seperti yang disinggung oleh Kak Primas tadi? Baik, ya mungkin nyambung. Jadinya ada sama Mas Primus tadi ya. Kalau Mas Mas kan bilang ada ekspektasi perbandingan dari diri sekolah lain. Kalau menurut saya juga ada tambahan yaitu ekspektasi dari orang lain sendiri. Jadi bukan hanya kita yang berekspektasi ke diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang ekspektasi ke kita. Kalau kita itu akan berhasil, entah itu dari keluarga, teman, bahkan dari orang yang nggak begitu dekat gitu. Karena ketika mereka tahu kita mau nyoba sesuatu, mereka kan tahu nih track record kita. Jadi akhirnya mereka, oh pasti bisa nih, oh pasti berhasil nih. Padahal belum tentu. Nah, ketika ekspektasi-ekspektasi itu datang ke kita kewalahan sendiri. Gitu. Karena kita tidak mau bikin orang kecewa. Nah, tapi itu yang harusnya kita jadiin pelajaran. Jadi kita boleh jadi orang yang mau apa ya, mau mendengarkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus dengerin saran dan masukan dari orang lain. Ya, jadi ada pasti kan itu ada saran, ada dukungan dari orang lain gitu. Terus jangan dijadiin beban. Jadi ketika kita merasa orang-orang kita itu jangan dijadiin beban. Itu harus kita jadikan apa namanya hal yang memacu kita.
gitu. Jadi yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, kita udah siapin diri kita sebaik mungkin, kemudian kita juga udah usaha. Dan kita serahkan ke Allah. Insya Allah sih rasa takut itu nggak akan apa ya ngambil alih gitu. Jadi kita nggak akan takut dengan hal-hal yang akan terjadi kayak gitu. Oke, baik. Sebenarnya kegagalan itu adalah hal yang wajar ya, kakak-kakak semua. Eh, kita tidak perlu memenuhi ekspektasi orang sebenarnya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan jika pun gagal kita harus improve dari sebelumnya. Nah, Kak Kiki gimana nih cara kita membangun kepercayaan diri kita kembali dari kegagalan yang dialami hingga akhirnya Kak Kiki bisa berhasil di lulus LPDP? Oke Kak, jadi sedikit banyak tadi sebenarnya sudah disinggung sama Kak Sisa sama Primas. Jadi kalau misalkan kita hidup dengan ekspektasi, kita capek sendiri Kak. Jadi kayak ekspektasi orang lain, ekspektasi diri sendiri. Padahal hidup nggak harus ribet itu loh kayak gitu. Kalau saya untuk menanggulangi hal tersebut, saya menerapkan begini Kak. Jadi kalau bagi saya menyeting diri saya ini, saya itu seseorang yang dikasih sama Allah ada kredit tersendiri. Jadi ada kredit kegagalan, ada kredit kesuksesan seperti itu. Jadi dari dulu dari saya sekolah sebenarnya sudah saya memposisikan diri saya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kita masih muda, habiskan dulu kredit kegagalannya. Gagal satu kali lagi, kita coba lagi. Gagal lagi, kita coba lagi. Kita habiskan. Semakin lama kita eh, gagal-gagal itu kita coba bangkit gagal lagi, coba bangkit gagal lagi, itu semakin akan membuat kita tuh jadi tangguh. Jadi mungkin di suatu saat nanti kita menemukan kasus yang sama, kegagalan yang sama, itu kita lebih bisa kuat, bukan karena mungkin masalahnya lebih gampang atau lebih ringan, tapi versi kita yang lebih kuat untuk menghadapi kegagalan tersebut. Jadi kalau bagi saya, udahlah nggak apa-apa, kita masih muda, usianya masih produktif, kita habiskan dulu kredit kegagalan, biar nanti, misalkan nanti udah lebih mapan, lebih misalkan kita berumur, kita tinggal menikmati apa yang sudah kita tanam. Berarti tinggal kita menikmati kredit kesuksesan kita tuh gitu di nantinya. Jadi itu sih Kak. Jadi untuk pengingat diri sendiri, nggak apa-apa gagal, tapi kita mau berusaha, kita mau coba, habiskan semuanya, tinggal nanti kita memanen apa yang sudah kita tanam di masa muda kita, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang nih Kak, kita nih kan berdekatan dengan sosial media gitu kan. Jadi kita selalu kadang membandingkan hal-hal hidup teman-teman yang sudah sukses duluan, yang lulus LPDP duluan itu sepertinya kayak gak adil gitu dengan kita yang gagal berkali-kali. Nah, gimana nih Kak? Eh, biar kita tuh sadar bahwa rasa takut gagal itu sebenarnya cuma ilusi gitu, nggak segampang yang diperlihatkan oleh teman-teman yang di sosial media gitu. Boleh Kak Cesar dulu? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya eh, ya mungkin ilusi tadi itu mungkin agak-agak agak pas ya kalau kita bilang emang rasa takut itu ilusi karena kita nggak bisa ngeliat gitu ya rasa takut itu. Kemudian tapi pasti namanya manusia ya pasti kita bakal ada skenario-skenario yang kayak itu kita kepala pasti nanti gini ntar ini gimana kalau gini gimana kalau gitu. Jadi eh gimana caranya supaya kita itu bisa punya mindset yang kalau apa namanya kalau ngebayangin sesuatu itu jangan hal-hal negatifnya gitu. Ya jadi bukan kalau saya gagal gimana, kalau saya ngecewain orang lain gimana. Nah, itu kan karena hasilnya belum kita belum nyoba. Jadi coba aja dulu, terus kemudian balik lagi ke hal-hal yang emang ada di jangkauan kita. Jadi kita siapin semuanya dengan baik, terus apa namanya tadi ya doa, usaha itu harus banget. Terus jangan terlalu mikirin hal-hal yang belum pasti terjadi. Ya tadi overthinking itu yang harus kita bisa apa namanya bisa hindari gitu ya. Tapi kalau misal kita udah ngelakuin semuanya dengan optimal, kita udah kayak udah semuanya udah kita lakuin nih, insya Allah nanti pasti ada hal yang terbaik. Nah itu juga apa namanya harus ditanamkan kalau
what's yours is yours gitu ya. Jadi oke udah usaha nih, udah usaha sampai mentok. Terus tapi Allah semesta itu tidak mendukung, tidak mengiyakan gitu. Ya udah, berarti jangan kecewanya jangan terlalu gimana gimana gitu ya. Tetap boleh kecewa. Apa kayak yang tadi dikatakan oleh Mbak Kiki, kalau misalnya si satu pasti kecewa, pasti buat sedih itu nggak apa-apa. Karena saya jujur dulu nih, jadi cerita dikit. Ketika gagal yang 2011 itu, saya gagal 2 kali. Terus ada di satu titik, saya pengumuman, saya nggak ada dapat dari apa namanya keputusan. Itu saya sholat, terus saya mikir, kenapa ya kok saya gagal terus? Di situ saya nangis. Pertama kali dalam sejarah saya hidup, saya nangis pas sholat saat itu. Jadi benar-benar kayak, am I worth it gitu? Kayak ini nggak sih? Sehina apa sih kok bisa gagal terus sampai berkali-kali gitu. Akhirnya di situ saya nggak tahu kenapa setelah nangis itu saya plong, saya ngerasa ya udah emang bukan jalannya, mau dipaksa gimana pun kalau Allah bilang jangan dulu belum nanti ya udah aja. Tuh, jadi eh, ya nggak apa-apa gagal terus tapi nanti pasti ada jalan atau hal-hal yang nanti ditunjukin tuh nanti ini aja aku gitu aja gitu secara eksplisit. Jadi kemudian kita nggak sadar gitu kalau misalnya jangan dulu atau jangan selamanya nanti aja gitu ya, seperti itu Kak. Oke, baik. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi seharusnya kita tuh tetap mencoba improve, lalu pokoknya percaya aja ketika kita gagal akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Nah, eh, oke, dari Kak Primas nih, gimana sih cara kita agar menyadari bahwa rasa takut itu bisa menghambat diri sendiri gitu. Kita kapan harus sadar kalau itu tuh bisa menghambat diri kita. Boleh Kak Prim? Iya, mungkin menyambung ke Mas Cesar dulu yang sebelumnya ya tadi. Saya setuju banget tuh sama Mas Cesar. Jadi saat kita dikasih kegagalan itu eh, kita harus pertanyakan diri kita apakah kita sudah pantas atau belum pertama itu. Kemudian selanjutnya kita juga perlu mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi jangan kita eh, sampai mengurus hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya seperti hasil kelulusan ataupun apakah kita nantinya bisa lulus LPDP atau tidak itu sepertinya bukan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kita cukup kendalikan prosesnya gitu, proses persiapan yang kita jalani untuk substansi ini. Jadi kita perkuat mental, kita perkuat teknisnya, tapi jangan juga terlalu over ya karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita gitu. Misalnya kita terlalu banyak mungkin ya bagi teman-teman menjalani mock up-nya terlalu banyak sehingga kelelahan itu kan juga tidak baik ya. Jadi kita perlu tahu batasan kita sendiri. Kemudian menyambung ke pertanyaan Mbak Fani ya tadi ya, seberapa ini sih apa kita harus aware terhadap ketakutan itu. Jadi ketakutan itu sebenarnya hal yang wajar ya seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Jadi ketakutan itu tinggal kita olah, bagaimana kita olah untuk menjadi bahan bakar kita untuk menghadapi tes substansi. Jadi gitu eh, ketakutan itu membuat kita bukannya makin down tapi membuat kita makin yakin bahwa kita itu unik dan kita itu sebenarnya memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan eh, LPDP jadi gitu. Jadi ketakutan ini kita bisa lihat dari sisi yang positif gitu loh. Jadi pasti hampir semua ya kita takut gagal gitu. Tapi kita misalnya melihat dari sisi yang positif itu bisa memperkuat mental kita. Karena dengan adanya ketakutan itu kita akan makin pasrah kepada Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi eh, semesta misalnya tidak mendukung ya sudah gitu. Ya sudah gagal ya gagal aja. Tapi kan kita masih menjalani proses itu gitu. Jadi kita harus melihat ketakutan itu dari sisi yang berbeda gitu. Jangan jangan membuat kita semakin down, tapi harus membuat kita semakin pasrah kepada eh, Tuhan gitu sih. Kalau dari saya itu sih. Oke, baik. Ada tambahan dari Kak Kiki mungkin? Sedikit ya Kak menambahkan. Jadi sedikit saja kalau misalkan wajar tiap orang itu pasti takut gagal. Siapa sih nggak takut kayak gitu kan?
Tapi juga di sisi lain, kalau saya dulu berpikiran seperti ini, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Tinggal kita itu mempersiapkan versi terbaik seperti yang tadi sudah dibahas. Kalau misalkan tadi, Kak, kalau misalkan di luar sana tuh teman-temanku udah banyak tuh yang lolos, sudah jadi awari dan lain sebagainya. Oke, nggak masalah. Kita coba membandingkan. Tapi untuk evaluasi, tapi kita juga lihat kita ini mau naik level, kita itu mau naik kelas. Kalau orang mau naik kelas, mau lulus ujian, pasti ada cobaannya dulu. Pasti kita harus mengerjakan ujiannya terlebih dahulu, kayak gitu kan. Kalau di sekolah dulu mau naik kelas, berarti harus ada semesteran dong, kayak gitu kan. Jadi kita harus kerjakan dulu tuh. Kerjakannya apa? Kan kita nggak bisa langsung. Oh, kadang ada yang langsung lolos KKM, bisa langsung naik, tapi juga ada yang remedi. Nah, selagi masih ada waktu, kita coba maksimalkan. Oh, mungkin ini belum waktunya buat aku bisa lolos karena memang saat ini harus ada sesuatu yang harus aku upgrade nih seperti itu. Jadi kita dikasih kegagalan nggak masalah. Kita takut juga nggak masalah, tapi untuk takut udahlah satu kali, dua kali. Habis itu kita balik lagi ke tujuan awal. Kalau misalkan kita belum melakukan tapi sudah berpikiran untuk gagal, ya itu nggak akan maju, Kak. Mending kita lakukan tapi gagal, tapi kita tahu kegagalannya di mana, evaluasi di mana, daripada nggak mencoba sama sekali. Kan kita nggak tahu, itu cuma sekedar, kayaknya kalau aku daftar tahap ini kayaknya nggak lolos nih, kayak gitu. Nggak siap dan lain sebagainya. Nggak, coba aja dulu. Nanti gagal, oke nggak masalah. Berhenti sejenak, kita pikirkan ulang strateginya seperti itu. Jadi, karena kalau misalkan kita mau membandingkan dengan yang lain, orang kita startnya aja udah beda, Kak. Mungkin yang lain startnya dari angka 5, kita startnya dari nol, atau kita startnya dari minus seperti itu. Jadi karena startnya awal aja sudah beda, amunisinya beda, sampai ke tujuan juga nggak bisa sama, nggak bisa bareng-bareng. Ada yang lebih dulu, ada yang nanti belakangan, seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa legowo dulu dengan keadaan, dengan kegagalan itu kita terima, habis itu kita coba lagi. Karena ya itu tadi, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Kiki. Nah, berbicara tadi tentang overthinking nih, biasanya saking overthinkingnya kita nih, Kak, kadang kita tuh jadi anxiety gitu, takut salah, takut semuanya gitu. Di LPD, di substansi kita takut pertanyaan itu mungkin di luar konteks atau tiba-tiba kita ngeblank ya saat eh, substansi. Nah, gimana sih, Kak, cara biar kita tuh tetap tenang dan nggak ngeblank ketika eh, panelis itu bertanya gitu. Boleh dari Kak Primas dulu boleh. Ya, kalau dari pengalaman saya, eh, dari ngeblank itu saya pernah alami ya waktu tes substansi pertama itu saya akui kurang persiapan dan memang itu pada saat panelis bertanya ada sesuatu yang membuat saya ngeblank sehingga sampai ke belakang tuh saya makin kacau. Dan itu membuat saya menyadari di percobaan selanjutnya bahwa saya itu harus mempersiapkan mental. Jadi kalau dari saya pribadi saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai orang yang berbicara dengan rekan kerja yang saya hormati atau teman yang saya hormati. Jadi saat substansi saya coba menyampaikan segala sesuatunya kepada panelis dengan penuh hormat tentunya ya, agar pesan yang bisa saya sampaikan itu bisa sampai ke mereka gitu. Kemudian selain itu saya juga pastinya ya hal-hal teknis itu harus kita kuasai ya sebelum masuk substansi. Jadi kita harus kuasai esai kita, cerita kita sendiri sehingga nanti pada saat substansi bisa kita jelaskan segalanya dengan baik kepada para panelis. Jadi ceritanya itu mengalir gitu. Itu yang saya pelajari di beberapa kali percobaan yang telah saya ikuti gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya untuk menjaga mental kita ya, Kak, pasti ada nih kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kecil, tidak tanpa kita sadari itu menjaga, membantu kestabilan mental kita saat menghadapi seleksi substansi ini. Ada nggak sih, Kak, tips-tipsnya gitu? Apa sih yang bisa memperkuat mental kita nih untuk
nanti kita menghadapi seleksi substansi. Bolehkah saya? Ya, baik. Kalau ini sama dari saya, kalau misalnya kita biar nggak nervous, biar nggak deg-degan ketika kita mau melakukan substansi nanti wawancara, itu yang jelas tadi udah disebutin sama Kak Primas ya. Jadi tahu teknisnya itu kita lakuin. Jadi nanti itu hal-hal yang teknis itu kita harus tetap melakukan hal yang kita sukai. Jadi apa yang kita lakukan saat mau substansi itu juga diselingi sama hal-hal yang kita suka gitu. Misalnya suka berenang ya renang di saat substansi. Kalau misalnya suka karaoke ya di karaoke sama teman-teman sebelum substansi. Jadi jangan kita fokusnya substansi itu benar-benar kita habisin misalnya amin seminggu nih mau substansi. Kita fokusnya wawancara, latihan, cekin jawaban kita udah bagus belum. Justru jangan terlalu diforsir di sana. Kita harus ingat kalau eh, kita ini harus nyiapin kita juga harus nyiapin diri sendiri. Jadi kita overwhelmed dengan apa yang kita siapin, akhirnya jadi overthinking, akhirnya jadi anxiety tadi. Nah, jadi perlu refreshing sedikit-sedikit gitu. Jadi diarahin ke hal yang kita sukai juga gitu. Jadi ngelakuin hobi apa yang kita suka kita lakukan sebelum jadi kita intinya jangan terlalu fokus sama substansinya karena nervous itu aja. Jadi jangan berharap kayak kita di apa namanya di depan panelis kita itu bakal pede banget gitu pasti kita deg-degan pasti respons yang nah itu tadi ngambil alih atau ngendaliin diri kita yang eh, di depan panelis gitu jadi ketika kita mau menjawab nanti malah kita gitu ya kan kalau aku ngeblank nanti misalnya ya namanya manusia ya wajar karena tadi blank itu nggak apa-apa. Tarik nafas ingat-ingat lagi apa yang mau kita ceritain dan itu wajar kok dan itu juga yang blank ini bakal lanjut jadi award di CBB atau malah selesai di sini gitu jadi nggak apa-apa. Jadi belajar harus belajar belajar terus tapi selingin dengan hal yang kita sukain sehingga motivasi kita juga ikut naik gitu kayu. Oke, mengenai motivasi nih, Kak Kiki ini relevan ya dengan yang tadi udah disinggung juga eh, punya seseorang yang bisa menyemangati lah ibaratnya ya kan. Eh, jadi Kak gimana nih Kak? Punya support system yang baik dan mendukung itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali ya Kak. Boleh Kak kita berbagi cerita lagi tentang support systemnya? Ya, terima kasih Kak Fani. Jadi karena saya sudah berkeluarga, jadi memang support system terbesar memang balik lagi ke keluarga ya Kak. Jadi sebenarnya untuk rencana saya mau S2 dan lain sebagainya sudah jauh-jauh hari. Bahkan sebelum saya nikah, saya sudah ada kayak semacam perjanjian tapi tidak tertulis dengan suami. Jadi saya bilang dulu sama suami, saya punya cita-cita pengen kuliah sampai selesai. Jadi kalau misalkan nikah nanti, kalau misalnya saya mau S2 atau S3, tolong diizinkan kayak gitu. Saat itu saya ngancem, kalau misalnya nggak diizinkan, udah kita nggak usah nikah sekalian kayak gitu. Saat itu saya bilang kayak gitu Kak, jujur. Terus habis itu juga karena kebetulan suami juga saat itu oke mendukung seperti itu. Jadi ketika akhirnya saya mendaftar di 2025, itu justru yang sangat excited itu suami Kak, bukan saya malah. Selalu kayak ngasih kayak deadline-deadline. Ya ini apa namanya? Sebentar lagi ada administrasi dibuka, udah sampai mana prosesnya, esainya udah selesai apa belum, dibantu proofread karena memang untuk suami memang untuk bahasa lebih bagus. Jadi saya malah di editing Kak. Jadi editing sama suami. Jadi saya nulis habis itu ada dibantu suami buat editing. Bahkan sampai ketika saya belajar TBS, belajar bareng. Jadi kalau misalkan pas anak udah tidur, malam ditemenin belajar. Ayo sini belajar dulu kamu mau mau TBS harus belajar. Jadi ditemenin, diajarin kalau ada yang nggak paham kayak gitu. Jadi memang bagi saya itu support system itu sangat mendukung ya. Apalagi kalau kita itu hidup di lingkungan yang positif seperti itu. Jadi ketika kita mau berjuang, ketika kita mau mencoba, kita nggak merasa sendirian. Ada teman yang mendukung di sekitar kita, ada keluarga yang juga mendukung di sekitar kita. Jadi yang tadinya mungkin rasanya beban kita tuh sangat berat, jadi sedikit bisa lebih ringan seperti itu rasanya. Karena bagi saya itu
terkadang apa namanya kita bisa sukses misalkan di LPDP itu sebenarnya nggak 100% karena kita sendiri loh Kak. Jadi yang pertama tetap karena memang ini sudah waktunya, sudah mungkin dikasih nih sama Allah seperti itu. Tapi ada juga mungkin ada doa-doa dari keluarga kita, ibu kita, orang tua kita, atau dari keluarga yang mungkin, oh sebenarnya kita tuh belum terlalu siap, belum mungkin persiapannya hanya sampai 80%, tapi ternyata yang 20% kesuksesan kita adalah doa dari lingkungan sekitar kita. Jadi memang menurut saya untuk ke tahap ini, jadi karena yang namanya pencari beasiswa itu memang strugglingnya luar biasa, itu memang support system itu memang sangat sangat berguna sih kalau bagi saya seperti itu kan. Jadi ya seperti itu. Oke, nah dari kegagalan tadi nih Kak, kira-kira dari kakak narasumber ada nggak sih pernah mengalami trauma seperti kayak, aduh gagal nih di percobaan kesekian, aku nggak mau lagi. Nah, apa sih Kak yang bisa kita lakukan gitu ketika kita berada di posisi itu? Boleh Kak Kiki duluan, boleh? Oke, Kak. Oh, jadi sebelumnya kalau untuk LPDP karena memang saya dua kali saja, tapi di jauh sebelum itu dari 2019, sebenarnya kan 2019, saya lulus SMA itu sudah coba daftar beasiswa keluar, Kak. Jadi waktu lulus SMA saya pengen S1-nya di luar kayak gitu. Jadi saya mulai kegagalan saya, mulai apa namanya eh, menjadi pemburu beasiswa itu sebenarnya dari sejak lulus SMA. Tapi waktu itu karena hal dan lain sebagainya tidak jadi berangkat, nggak boleh sama ibu karena terlalu masih kecil, nanti aja S2 seperti itu. Sampai pada akhirnya saya gagal di 2019, kemudian di 2020 untuk beasiswa lain. Saya berpikir, apakah saya sebodoh itu sampai saya aja kayak gini aja nggak lolos kayak gitu. Tapi kembali lagi, mungkin saat itu bukan versi terbaik dari kita kayak gitu. Nah, kemudian apa yang pada akhirnya membuat saya bangkit lagi? Jadi saya balik lagi. Sebenarnya saya sampai di titik ini itu saya mau ngapain? Tujuan saya itu sebenarnya apa? Kedepannya saya mau bagaimana? Jadi saya ingat-ingat lagi visi misi saya yang sebelum-sebelumnya sudah saya rencanakan, misalkan apakah sudah tercapai? Mimpi-mimpi saya yang sebelumnya sudah saya listkan, karena memang dari SMP saya sudah ada punya 100 checklist Kak. Jadi 100 checklist salah satunya mau S2 seperti itu masih saya tetap sampai sekarang masih ada, bahkan di kamar saya itu sampai sekarang, bahkan itu diketawain suami ya Kak. Jadi saya nulis tulisan misalkan 2026 LPDP kemana, saya tulis di dinding, saya tempel. Jadi ketika saya bangun tidur, saya mau tidur lagi, itu saya ngeliat, oh saya masih punya mimpi yang belum terwujud. Jadi kalau misalkan saya masih pengen mimpi itu terwujud, ya berarti saya harus usaha lagi dong. Kalau sekarang gagal, saya coba lagi. Kalau misalkan saya misalkan overthinking dan lain sebagainya, itu wajar. Tapi ingat, jangan terlalu mengunderestimate diri sendiri. Ah, paling kalau coba lagi nanti gagal lagi. Enggak. Kita nggak tahu. Mungkin gagal sekarang, berhasil di kemudian hari kan kita nggak tahu seperti itu. Jadi, pikirkan kembali tujuan atau cita-cita atau impian yang dulu kita inginkan, yang belum terlaksana, yang belum terwujud. Mungkin sekarang waktunya seperti itu. Oke, kalau dari POV Mas Primas nih gimana nih? Kalau terkait trauma sebenarnya saya nggak pernah ada rasa trauma ya. Cuma memang waktu itu di percobaan ke berapa ya? Kalau nggak salah setelah percobaan kelima itu kan 2024 saya coba. Itu saya sampai salah jadwal wawancara gitu loh. Jadi seharusnya jam 11 saya membuka eh, tautannya jam 1 siang itu loh. Nah, itu setelah itu saya mulai, oh ini janjian saya terlalu overwhelmed nih dengan segala hal tentang LPDP. Jadi di situ saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Jadi tidak apa-apa untuk berhenti sejenak karena itu tidak apa ya, proses yang kita jalani mungkin memang harus berhenti dulu untuk kita memantaskan diri lagi. Jadi batch selanjutnya itu saya stop dulu, kemudian saya lanjut di batch 2025. Jadi di, di sela itu saya mengambil apa ya, memantaskan diri dengan cara ya mengambil kegiatan lain yang mungkin bisa menambah nilai diri saya di mata panelis LPTP. Jadi tidak ada trauma sih kalau dari saya. Cuma memang
dari setiap proses yang kita jalani kita harus mengambil segala pelajaran yang ada gitu untuk kita implementasikan di tahap yang kita jalani selanjutnya. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, kalau dari Kak Cesar sendiri nih gimana? Karena tadi aku dengar di luar LPDP juga pernah eh, mencoba untuk mencari beasiswa lain gitu kan. Sepertinya kalau 20 itu udah trauma banget gak sih Kak? Itu ditolak, akhirnya kembali lagi ke LPDP gitu. Iya, saya nyoba sampai hampir 20 kali beasiswa yang berbeda itu, 20 kali, 20 kali beasiswa berbeda. Jadi kenapa sih pengen banget? Karena dulu saya pengennya jadi dosen. Saya pengen dari beasiswa karena saya mau jadi dosen. Dan yang kita tahu dosen itu harus S2 dulu gitu. Jadi saya nyari terus itu saya coba ini. Tapi pada akhirnya nggak sesuai. Nah, di satu titik setelah yang tadi saya kejadian yang saya nangis pas sholat itu, ada sahabat saya bilang, gimana kalau kamu ngajar IELTS dulu aja sambil nunggu-nunggu gitu. Kan udah tes juga, terus juga lumayan lagi di IELTS, kemudian ternyata lolos, kemudian saya ngajar, di situ mulai perlahan mulai apa ya, keinginan untuk jadi dosen itu akan berkurang. Ternyata yang saya ingin itu ngajarnya. Jadi kalau kita tahu dosen itu kan ngajar, iya, penelitian iya, pengabdian masyarakat iya. Ternyata di sisi saya sendiri, saya tuh pengennya ngajarnya aja. Jika saya ngajar bahasa Inggris, ngajarin tips and trick ngerjain IELTS ke teman-teman itu, kayaknya ini aja udah cukup nih, saya nggak perlu jadi dosen. Kayak gitu. Nah, akhirnya di situ mulai lupa untuk menjadi dosen. Jadi 2020 sampai terakhir 2025 kemarin itu saya benar-benar fokus ke ngajar, saya fokus ke hal lain, jadi udah nggak ngejar beasiswa lagi. Kebetulan di kerjaan saya sekarang itu salah satu cara untuk naik pangkat itu jadi apa S2 dulu, ada gelar S2-nya. Di situ baru saya kepikiran, ide S2 lagi lah, saya pendidikan dari dulu itu gitu sih. Apa kalau sampai kalau sampai trauma enggak. Jadi malah dia mengarahkan saya ke tempat lain. Sebenarnya itu yang saya alami itu ternyata saya dia untuk belok ke tempat yang saya ingin ke awal kayak gitu. Oke. Teman-teman ada yang bertanya, tapi mengenai TBS nih Kak. Tapi menurut aku nggak jauh beda ya Kak, karena TBS juga kita harus punya mental yang kuat untuk menghadapi soal-soal yang begitu rumit dan menurut aku dari tahun ke tahun itu makin susah gitu ya Kak. Ada tambahan tadi Kak Kiki udah jawab di chat dari Kak Kiki lagi atau Kak Primas, Kak Cesar? Oke, kalau kalau saya kemarin TBS 2 kali, alhamdulillah, alhamdulillah lolos dengan yang pertama sangat tipis sekali, yang kedua juga, kalau yang kedua saya lolosnya lumayan jauh Kak, gapnya sekitar sekitar ada 40 di atas PG kayak gitu, 40 poin di atas PG. Jadi waktu itu di tahap satu saya merasa bodoh banget. Kenapa nilai saya segini kayak gitu? Di tahap satu di tahap 2 2025. Kemudian setelah itu saya belajar, itu saya habis setiap kali belajar saya analisa materi-materi mana yang menurut saya itu masih sulit kayak gitu. Karena eh, TBS itu susahnya di waktu kan. Jadi kayak ini sebenarnya bisa dikerjakan, tapi tidak masuk akal dengan waktu yang sangat singkat kayak gitu. Jadi waktu itu biasanya kelemahan di bagian kuantitatif. Saya eliminasi soal-soal yang menurut saya itu udah nggak bakal bisa diselesaikan. Jadi saya fokus pada soal-soal yang saya bisa kuasai, tapi sebisa mungkin itu harus benar kayak gitu. Misalkan di kuantitatif ada soal sekian minimal saya bisa ngerjain setengahnya tuh harus kayak gitu. Udah soal-soal lain yang kira-kira udah nggak bisa, udah nggak masuk akal bagi saya, ya udah saya eliminasi aja, saya tinggal aja kayak gitu. Tapi tetap saya isi kan kali aja ngeklik bisa dapat bonus kayak gitu kan, seperti itu Kak. Kayak gitu. Jadi kuasai soal-soal yang memang kita kuasai. Kita maksimalkan soal-soal yang kuasai dan juga belajar dengan menggunakan timer. Jadi latihan di timer. Oh, ini masih belum bisa nih. Karena satu soal saya ngitungnya waktu itu kalau bisa 30 udah ketemu jawaban langsung pindah soal. Tuh. Oke, ada tambahan dari Kak Cesar atau Kak Primas? Sebenarnya nggak bisa ngasih apa ya tambahan ya karena kebetulan saya
lolosnya tuh 1 poin di atas PG. Jadi waktu itu sama. Jadi susahnya itu emang di apa namanya di timing ya, di waktunya. Dan di itu saya cuma pasrah ke Allah, saya berdoa kalau rezeki saya nggak akan kemana itu sambil saya klik-klik yang sekiranya ini jawabannya deh gitu. Jadi tidak patut untuk dicontoh sebenarnya. Cuma ini saya mau share aja. Jadi benar-benar rezeki itu akan menjalannya. Karena saya beneran saya nggak bisa jawab itu bener-bener kayak aduh ini soal apa kok susah banget yang penting banget. Saya itu istilah kalau itu kayaknya beberapa soal mungkin 30% dari soal terakhir itu benar-benar saya pasrah ke Allah kayak deh ini jawabannya kayaknya ini deh Bismillah kalau emang rezeki nggak kemana Bismillah Bismillah akhirnya Allah di 1 poin di atas PG itu seperti itu jadi maaf banget yang nggak bisa ngasih salah terkait TBS mungkin Kak Primas bisa ngasih. Ya, kalau saya mungkin sama ya. Kalau dari 7 kali ya, ini saya kan berarti 6 kali ya. 7 kali ya TBS itu. Alhamdulillah bisa lolos semua. Kalau dari saya sih, karena saya pekerja ya, jadi yang susah itu persiapannya gitu loh. Persiapan sebelum TBS-nya gitu. Kalau dari saya lebih ke ini aja sih, persiapkan dengan belajar soal. Cuma jangan juga eh, terlalu berlebihan ya karena kita harus ketahui ritme kita sendiri saat belajar gitu. Jadi kalau saya hanya mengulang-ulang soal kemudian perkuat hal yang kita lemahnya di mana gitu harus kita perkuat di situ agar lolos PG gitu. Alhamdulillah sih waktu itu dari 7 kali percobaan itu saya lolos lolos skolastik semua. Tapi memang ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya pas-pasan, ada yang nilainya tipis, ya seperti itulah. Jadi kalau dari saya ketahui ritme kalian sendiri, sehingga saat mengerjakan itu tidak lama di satu soal, gitu aja sih. Oke, begitu ya Kak Sekar. Nah, mungkin bisa di skip itu menurut aku bagian deret nggak sih Kak? Yang biasanya out of the box gitu. Deretnya itu nggak kita tahu polanya gitu. Tiba-tiba ada aja gitu. Jadi mungkin bisa di skip yang deret dulu, fokusin yang memang lebih dikuasai, dimaksimalkan. Nah, baru kita usahakan lagi yang deret gitu di akhir. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Rosmin. Tadi kakak-kakak sempat menyinggung soal pertanyaan panelis yang kadang keluar dari konteks. Menurut pengalaman, apa yang sebaiknya dilakukan dan adakah trik rahasia yang bisa dibocorin pelan-pelan? Boleh, siapa dulu nih, Kak Cesar mungkin? Oke baik. Nah, ya ini yang tadi kita bilang kalau kita bisa blank ya. Hal yang kita persiapkan ternyata pertanyaannya di luar konteks yang kita ini, yang kita siapin gitu. Nah, biasanya ini menurut pengalaman saya pribadi dan beberapa teman-teman yang saya diskusi bareng ya, hal itu terjadi ketika kita melakukan filter. Jadi ketika kita salah sebut, kita nggak mau ngomongin itu tapi kesebut. Akhirnya itu yang dikorek sama panelis. Tadi Anda ngomong ini, dilanjut tuh. Nah, itu yang kadang bikin kita ngeblank ngomong. Nah, itu sebenarnya yang perlu dilakukan pertama kali adalah hati ketika menjawab. Jadi, jangan sampai kita cerita atau menjawab hal-hal yang di luar apa yang bisa kita pikirkan, di luar yang kita rencanakan. Jadi, jangan sampai keluar. Tapi kalau udah terlanjur kita keluar nih, terus ditanya, di follow up sama si panelis, nah, udah kita kalau ngeblank tadi ya, jadi berhenti dulu, pikirin dulu. Kalau perlu ngomong juga ke panelis bilang, "Ustaz, saya deg-degan, saya nervous." Ntar baru mikir lagi tuh, tadi kita jawaban yang kira-kira bisa kita sesuaikan gitu. Jadi, kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks itu bisa kita jawab, asal kita belok lagi arahnya ke apa yang kita pahami gitu. Jadi usahakan kita salah sebut, salah ngomong, itu langsung dibalikin lagi ke konten yang mau ceritain ke panelis. Karena apa yang mau kita jual, itu kita udah harus tahu. Jangan sampai si panelisnya nanya keluar jalur, kita ikut keluar jalur. Gitu. Jadi ketika udah keluar jalur, kita balikin. Pak, maaf, Bu, maaf, ini di luar yang saya tekan, di luar hal teknis yang saya pahami, jadi dibalikin lagi ke hal teknis kita bisa seperti itu kalau dari saya. Oke, begitu ya Kak. Siapa ini?
Kak Rusmin. Nah, di bawah juga ada pertanyaan dari Kak Vivi. Sepertinya udah terjawab ya dari Kak Cesar. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Kiki atau Kak Primas. Gimana cara kita bisa mendeliver esai kita dengan baik ke panelis? Karena terkadang kitanya yang nggak jelas, katanya begitu. Oke, saya kemarin pengalaman di yang substansi kemarin, itu saya ngeblank Kak. Bener-bener ngeblank diem. Kayak gitu. Saya diam, saya bilang seperti yang disampaikan Kak Cesar benar, saya bilang, sebentar Bapak Ibu, saya nervous, saya ngeblank, saya bernafas, pas sudah tenang, oke, saya ngomong lagi tapi dibalikin lagi ke esai kita. Jadi arah pembicaraan kita dikembalikan lagi ke lingkup esai. Jadi apa yang sebenarnya sudah melenceng, kita balikin lagi sedikit-sedikit seperti itu. Malah yang dulu yang saya substansi yang pertama itu benar-benar out of topic, bahas tentang isu terkini. Padahal itu nggak ada hubungannya sama 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 apa namanya sama essay saya Kak. Jadi ya udah ikutin dulu sebentar satu dua. Nanti kalau sudah mungkin terjawab sekian, nanti baru kita balikin lagi. Karena memang terkadang pertanyaannya benar-benar tidak terduga Kak. Saya kemarin sempat ditanya hal yang sangat tidak terduga, ditanya tentang materi kuliah S1. Padahal saya sudah lulus berapa tahun nih berarti? Dari 2019, sudah 7 tahun. Itu benar-benar nggak terduga. Bapaknya, panelisnya juga bilang, ya kan tidak terduga saya tiba-tiba nanya tentang materi kuliah. Tidak expect kan seperti itu. Dibilang kayak gitu sama panelisnya. Tapi saya coba menjawab semampu saya. Habis itu, ya kalau memang sudah tidak bisa, ya ya sudah apa adanya. Seperti itu, Kak. Jadi nggak terlalu bertele-tele. Intinya apa? Dibalikin lagi ke topik awal seperti itu. Oke, dari Kak Primas gimana nih? Kalau dari saya, alhamdulillah ya, dari pengalaman saya substansi memang masih on the track sih, pertanyaan-pertanyaannya. Cuma memang misalnya ada pertanyaan yang out of context, mungkin itu ya, pertama kita nggak apa-apa kita mengakui kalau kita sebenarnya masih belum paham dengan pertanyaan tersebut gitu loh. Itu tidak masalah sih kalau menurut saya. Lalu tapi kita coba tadi yang dibilang Mas Cesar sama Mbak Kiki ya. Jadi coba kita arahkan kembali ke alur cerita kita gitu. Jadi nanti akan mendapatkan benang merahnya lagi dari esai yang kita susun gitu sih kalau dari saya. Oke, nah sebenarnya teman-teman nggak perlu takut ya kalau misalnya menjawab pertanyaan panelis gitu. Ya intinya kita nggak boleh takut gagal duluan, apalagi udah di main arena gitu ya, di ruangan bersama panelis gitu. Em, yang ada dari Kak Anissa. Ini jadinya kita membahas substansi nih Kak, bukan ke mental lagi nih. Boleh ya Kak ya? Em, Dari Kak Anissa, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan, misalnya tentang isu yang sedang berjalan, yang sebenarnya kita nggak setuju, tapi bertolak belakang dengan publik. Boleh dari Kak Sesa? Sebenarnya ya kita ketika menjawab pertanyaan itu kan kita harus be yourself ya, jadi diri sendiri. Kalau memang ini saran saya pribadi, jadi kalau memang misalnya ada isu yang menurut kita saya nggak mendukung atau saya mendukung, nggak apa-apa aja karena nanti pada akhirnya kan ada tiga panelis tadi itu ada psikolog ya, jadi mereka tahu kita tuh benar-benar menjawab dengan jujur atau kita pura-pura bagus apa gimana, jadi nggak apa-apa kalau memang kita nggak suka di saat semua orang suka kita bilang aja saya nggak suka, tapi jangan lupa utarakan alasannya. Oh bisa saya nggak suka, saya suka. Jangan lupa balik lagi dengan disamakan dengan nilai-nilai yang ada di LPDP sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bilang nggak suka, kenapa? Ya saya nggak suka aja, nggak ada alasannya. Jadi jelasin saya kenapa, A, B, C. Jadi suka, kenapa kita nggak suka, kayak gitu. Ya, kalau dari Kak Primas gimana nih? Menyambung dari Kak Sesar ya, tadi setuju sih. Eh, Kemudian mungkin cara penyampaian kita ya, walaupun kita nggak suka, jangan sampai terlihat kalau kita tuh apa ya, nggak respect gitu dengan pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi sampaikan argumen yang logis, kemudian jangan lupa juga untuk jika kita punya solusi, sampaikan saja solusinya gitu. Siapa tahu itu juga menjadi apa ya,
poin plus bagi para panelis gitu. Itu kalau dari saya. Baik, dari Kak Kiki ada tambahan? Sebenarnya sudah terjawab sama Kak Cesar dan Kak Primas. Jadi terkadang panelis itu menyampaikan pertanyaan bukan sebenarnya isi dari jawaban kita, tapi terkadang apakah kita bisa berpikir, apakah kita bisa memberikan solusi meskipun itu di bawah tekanan. Jadi memang benar, kita substansi harus jadi diri sendiri, seorisinil mungkin. Dan itu tadi, kalau misalkan kita bohong, ketahuan juga memang benar sama psikolognya. Jadi, eh, nggak masalah kalau misalkan kita berseberangan, tidak setuju dengan apa yang isu yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Tapi, balik lagi, LPDP itu mencari orang yang dia itu bisa memberikan solusi dan memberikan dampak. Seperti itu. Jadi saat substansi kita bisa memberikan solusi, malah bisa jadi poin plus seperti itu, Kak. Ya, baik. Nah, jadi baik sekali ya teman-teman kita udah membahas berbagai hal yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapan dengan substansi ini. Dan kita juga harus siap dengan peluang antara gagal atau berhasilnya ya. Nah, gimana sih Kak cara kita menghadapi kemungkinan itu jika seandainya kita tidak berhasil dalam percobaan LPDP ini gitu. Boleh Kak Primas? Ya, kalau berkaca dari pengalaman saya sih, apalagi ya yang percobaan terakhir ini sebenarnya saya udah umur mentok ya teman-teman ya. Jadi saya PNS umur 37. Jadi umur mentok saya. Jadi saat saya mencoba percobaan terakhir ini, saya berpikir eh, rencana lain. Jadi plan A, plan B harus disiapkan gitu. Jadi kita nggak hanya stuck di LPDP aja nih. Misalnya saya gagal nih saat itu ya, saya akan mencoba jalur lain. Entah itu saya cari beasiswa sendiri atau apa. Jadi jangan melihat LPDP ini hanya pintu satu-satunya untuk mencapai kesuksesan gitu, mencapai cita-cita kita. Jadi kita harus punya beberapa alternatif untuk selanjutnya. Jadi jangan membuat kita stuck gitu loh. Jadi LPDP ini bukan satu-satunya kok. Jadi teman-teman bisa mencoba pintu lainnya yang mungkin masih memungkinkan untuk dicoba gitu. Ya, karena terkadang gagal ini menjadi pembuka peluang ya Kak bagi mungkin beasiswa yang lain yang bisa kita kejar lagi. Ada tambahan dari Kak Cesar atau Kak Kiki? Eh, eh, Kalau dari saya, bahannya tadi ya, setelah kita melakukan hal-hal yang udah kita siapkan tadi dengan baik, udah usaha maksimal, udah doa yang banyak, nah kita kasih ke Allah, kasih ke semesta, gitu ya, apa, ya, menolong, jadi, kasih ke Allah putusannya. Kalau memang udah yang terbaik buat kita, ya itu yang terbaik, mau gagal, mau berhasil, itu yang terbaik. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi kalau memang udah dipercaya buat S2, buat S3, berarti ya udah selanjutnya belum ya, jangan sakit diri. Nah, kemudian kalau udah melakukan hal yang terbaik, ingat kita yang paling terbaik, ingat istinaf. Jadi nggak usah apa ya, ngebandingin lagi dengan orang lain. Intinya kita udah berusaha, jadi apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita. Oke, baik. Jadi teman-teman harus mempunyai ruang ikhlas ya dengan seleksi ini. Nah, em, ngomongin tentang kegagalan nih Kak. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya nih besok atau mungkin ke depannya kita mengalami kegagalan kayak ya mungkin 24 jam pertama kita harus ngapain nih Kak? Boleh Kak Kiki? Oke, jadi eh, pengalaman saya waktu itu buka pengumuman tidak dinyatakan lolos ya, gagal di saat itu. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya nangis Kak waktu itu. Nangis karena saya berpikir perasaan aku udah mempersiapkan A B C D. Saya sudah nulis esai dari jauh-jauh hari, sudah belajar TBS, sudah mock up interview dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih gagal itu? Saya waktu itu udah lah gak apa-apa, nangis dulu sampai saya puas, sampai saya lega. Kemudian setelah lega,
bangkit. Bangkit di sini adalah bangkit yang pertama menerima dulu Kak, menerima kegagalan. Oke, aku gagal. Udah diterima, ikhlas, karena memang mungkin tadi sudah disampaikan Kak Sisa sama Kak Primas, memang belum rezekinya seperti itu. Kemudian setelah itu, eh, waktu itu saya habis, meskipun gagal, saya self reward dulu Kak yang pertama. Saya berterima kasih dengan diri saya sendiri karena saya sudah sampai di level itu, sudah berusaha, meskipun usianya sudah, saya juga sudah mau 30 ini Kak, usianya sudah mungkin sudah agak jauh gitu dari S1, jadi udah saya self reward dulu sampai benar-benar oke, saya cukup. Setelah saya cukup baru saya menyusun ulang. Menyusun ulangnya apa Kak? Yang pertama saya belajar. Belajar di sini saya mulai lagi baca-baca buku panduan LPDP karena kebanyakan awhardi itu mungkin kurang teliti ketika baca buku panduan yang menyebabkan oh ternyata LPDP ada visi misinya loh, ada nilai-nilainya loh. Oh, ternyata apa tujuan LPDP itu tidak terserap ke dalam esai kita, tidak bisa kita deliver ketika substansi seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah baca buku panduan, sudah paham, baru saya susun ulang amunisinya dari administrasi. Masih ada waktu, saya tambahkan CV. Mungkin kalau misalkan waktunya singkat, saya waktu itu nambahin CV dengan ikut online course seperti itu. Kemudian untuk TBS berarti saya belajarnya harus baik lagi. Saya evaluasi bagian mana yang poinnya sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk substansi ada dua hal sebenarnya waktu itu selain esainya dan CV itu yang buat saya merasa waktu itu oh saya gagal ternyata mental saya saat itu belum siap menghadapi tekanan di bawah panelis kayak gitu. Jadi saya belajar public speaking, kemudian waktu itu saya bertekad nanti mendekati substansi, mendekati TBS, mungkin 3 sampai 7 hari sebelum hari H itu saya steril Kak. Saya nggak mau, pokoknya saya mau refreshing aja. Pokoknya amunisi itu udah jauh-jauh hari. Ketika mendekati kita tinggal slow down, siapkan mental, dan sebisa mungkin kita tenang. Karena nggak sedikit ketika hari H itu ngeblank. Karena apa? Karena banyak tekanan nih. Oh nanti kalau misalkan aku nggak bisa mengerjakan gimana? Oh nanti kalau aku nggak bisa jawab pertanyaan bagaimana? Nggak usah overthinking, kita solder dulu. Amunisinya udah dari jauh-jauh hari itu. Seperti itu. Jadi memang harus diterima, kemudian kita susun ulang strategi dan kita coba lagi dengan versi upgrade dari diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, bisa dicontoh ya teman-teman. Kita slow down dulu, nggak buru-buru menyangkal rasa sedih, diterima. Nggak apa-apa kecewa, nanti kita coba lagi. Nah, ada tambahan dari Kak Cesar atau Kak Primas? Silakan. Iya, mungkin nambahin dikit ya. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Mbak Kiki itu udah sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Jadi terima, jangan bilang "Nah, baik-baik aja kok, aman, aman, gak apa-apa, kecewa, gak sedih, nangis, gak apa-apa, lakukan hal itu. Terima semuanya, kalau udah evaluasi, bener banget. Jadi cek lagi apa sih yang kurang. Kalau udah, coba lagi, saya masih mau coba lagi. Kalau apa namanya, pas nyoba lagi ternyata ngerasa kayak saya nggak mau coba yang ini deh, mau coba yang hal lain deh. Jadi tetap mau ikut LPDP tapi misalnya esainya dirubah, idenya diganti. Awalnya ini kayaknya menurut saya ini kayak terlalu hektik di Indonesia misalnya. Jadi itu udah diarahin sesuai dengan passion kita gitu ya. Jadi jangan sampai kegagalan sekali ini, sekali gagal ini, atau bikin kita udah malas nggak mau ikut lagi ya. Jadi jangan sampai kegagalan gitu. Ya, lanjut ya. Mungkin saya langsung tambahkan ya. Setuju sama teman-teman eh, Mbak Kiki sama Mas Esar. Jadi terima itu harus ya. Jadi kita harus menerima kegagalan. Kemudian eh, kita juga harus pasrah gitu. Apa yang sudah digariskan Tuhan pasti yang terbaik gitu loh. Gitu. Jadi Tuhan tidak akan salah memberikan sesuatu kepada kita. Pasti saatnya yang tepat gitu. Jadi saat kita gagal ya yakinkan aja itu udah jalan yang terbaik dari Tuhan gitu. Jadi eh, kita tidak perlu berlebihan. Kita kecewa pasti ya, tapi tidak usah terlalu berlebihan. Apalagi eh, dari beberapa kali pengalaman saya eh, di awal-awal saat saya substansi memang kecewanya parah sekali.
sampai saya eh, nggak nafsu makan gitu. Cuma ya itu semakin kesini saya semakin semakin apa ya belajar bahwa apa yang sudah digariskan Tuhan ya sudah kita harus terima. Jadi itu akan membuat kita makin pasrah dengan hasil yang akan kita terima nantinya. Oke, baik. Nah, mungkin ada cerita Kak yang dari kegagalan kakak-kakak sekalian yang eh, mungkin terasanya hidup itu berhenti gitu, atau mungkin hidup ini berakhir gitu ya karena gagal dalam seleksi substansi ini gitu. Tapi dia sekarang itu malah jadi bersyukur gitu eh, atas kegagalan tersebut gitu. Mungkin Kak Cesar dulu. Iya, jadi tadi udah ngomong ya dikit kalau dulu pengennya jadi dosen. Kita kan ngejar S2, jadi lolos. Allah Maha tahu ya, Tuhan itu yang paling tahu kita. Saya sekarang udah nggak mau jadi dosen, nggak makasih. Jadi lihat dosen itu udah kayaknya nggak buat orang gitu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa jadi dosen dan pasti Allah itu tahu di awal. Udah kamu nggak usah sotoy ngejar-ngejar S2 buat jadi dosen karena kamu tuh nggak bisa jadi dosen gitu. Dan itu saya baru saya mau jadi dosen karena kamu tahu saya tuh nggak bisa, kamu tuh nggak akan sanggup jadi dosen. Udah cari kerjaan yang lain aja yang sesuai sama passion kamu gitu. Dan kebetulan, alhamdulillah sekarang saya PNS di apa namanya di salah satu pemprov. Jadi dan pekerjaan saya ini benar-benar yang pas sama persis dengan pas saat saya kuliah. Jadi ke lapang, ngecekin ekosistem, dan itu hal yang saya suka. Dan itu yang tadi Kak Yuka bilang kalau ternyata kemarin itu buah manisnya tuh sekarang loh. Kamu tuh coba dulu berhasil. Coba kamu sekarang jadi dosen. Pasti nangis sekarang di ruangan ngerjain administrasi sebanyak itu. Nggak berapa kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Bilangnya kan dosen tuh kurang ininya, kurang sejahtera segala macam. Nah mungkin itu yang Allah apa ya, membantu saya untuk menghindari hal itu gitu loh. Kamu kalau jadi dosen nanti gini loh. Jadi daripada kamu ngelakuin hal-hal yang nanti kamu sesali, udah saya bikin gagal dulu nih di 2016. Itu yang bikin saya berhasil 2016, terus saya masuk RDP, saya kuliah di luar negeri, saya balik jadi dosen. Mungkin saya yang aku sedih sekarang gitu. Sekarang saya gagal kemarin, sekarang saya senang-senang dengan pekerjaan yang sesuai passion kayak gitu. Oke, justru kegagalan mengubah tujuan hidup ya Kak. Dari Kak Primas mungkin boleh ditambahkan. Ya kalau dari kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami sih, intinya saya mencoba ambil sisi positifnya ya. Eh, Pasti itu akan mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Jadi tidak perlu takut gagal gitu loh untuk menjalani suatu proses yang memang kita sudah niatkan gitu. Kita jalani saja dengan usaha terbaik, kita siapkan semuanya, baik mental maupun teknis. Apabila hasilnya sudah keluar, ya sudah kita terima. Apabila belum lulus, kita coba lagi. Jika memang masih berniat, jika memang ingin cari pintu yang lain, ya kita juga harus persiapkan pintu yang lain itu. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau dari POV Kak Kiki nih, gimana? Kalau saya itu dulu beranggapan seperti ini. Rezeki itu sudah tertakar dan pasti tidak akan tertukar. Jadi kalau memang sudah rezekinya ya nanti kita bakalan dapat seperti itu. Terus ketika kita berbicara mengenai apa namanya kegagalan terus cerita-cerita kemarin, sebenarnya oke kita di sini yang bisa kita lakukan adalah berencana, kemudian berusaha. Nanti sisanya kita serahkan kembali ke Allah, misalkan seperti tadi yang Kak Primas sampaikan. Kalau di posisi saya sendiri, karena mungkin ketika dulu saya berhasil, mungkin nggak akan seperti sekarang. Posisinya saat itu, kalau saya dikasih berhasil dulu di tahap-tahap sebelumnya, itu mungkin malah merepotkan saya karena di tahun-tahun itu anak saya masih bayi, Kak.
masih masih kecil banget gitu. Jadi mungkin oh, Allah nunda dulu, oh, kamu jangan dulu, mending kamu fokus dulu sama anak kamu sampai 2 tahun full gitu. Kalau sekarang kan anak saya udah 3 tahun, jadi udah mungkin nanti kalau misalkan kuliah udah bisa ditinggal kayak gitu. Mungkin kalau dari POV saya karena saya seorang ibu, jadi mungkin oh berarti belum saatnya. Berarti saat itu tugas saya di rumah dulu nih sebagai ibu kayak gitu. Jadi ketika tugas di situ sudah selesai dan Allah rasa, oh ini waktunya buat kamu buat melanjutkan mimpimu. Akhirnya baru dikasih di tahun ini dengan keadaan yang lebih siap. Baik saya pribadi sebagai yang nanti mau belajar atau keluarga saya yang nanti jadi support system. Kalau mungkin saat itu saya dikasih, mungkin nggak siap semua lah. Nanti anaknya sama siapa, kemudian suami bagaimana, nanti anak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu sih Kak. Jadi gagal di masa lalu ternyata oh, ini membuat saya bersyukur. Oh iya ya, bener juga. Kalau misalkan dulu, mungkin saya nggak bisa di titik ini sekarang. Jadi nggak bisa tuh kita egois. Aku gagal kayak gini nggak bisa. Harus pikirkan juga eh, poin-poin lain atau faktor-faktor X lain yang di sekitar kita kayak gitu. Karena balik lagi, kita memang bisa berusaha dan Allah itu sebaik-baiknya perencana kayak gitu. Jadi apapun yang digariskan ke kita, ya udah kita terima saja. Yang sekarang terjadi, kita jalani saja. Mungkin saja nggak di hari ini, nggak di tahun ini, tapi ada di mungkin di tahap 2006, 2026 besok, atau di tahap-tahap yang selanjutnya seperti itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi tugas kita cuma mencoba berikan versi terbaik dan sisanya kita serahkan ke Allah seperti itu. Jadi kita nggak boleh fokus dengan kegagalannya saja ya Kak. Selalu ada hikmah di balik semua kegagalan dan proses yang kita lalui. Nah, apa sih Kak yang akan kakak-kakak katakan pada diri kakak-kakak jika saat ini eh, bisa kembali ke masa sebelum memasuki ruang wawancara bersama panelis nih? Boleh Kak Primas? Kalau dari saya cukup kita jalani dengan baik, kita percaya sama proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Untuk hasil kita serahkan belakangan kita, menurut saya. Oke, baik. Dari Kak Sesar, gimana nih? Apa yang mau dikatakan ke diri sendiri? Nah, kalau bisa ngomong ke diri sendiri sebelum tes kemarin ya, jadi yang udah kamu siapkan udah yang terbaik, udah lanjut aja, apapun yang terjadi, udah kamu ceritain nanti ke Patis. Insya Allah kalau rezeki itu nggak kemana, jadi do the best, let God do the rest. Oke, dari Kak Kiki gimana nih? Semua usaha sudah dilakukan. Sekarang take a deep breath, kita santai aja. Kemudian apa namanya? Tenang aja, slow. Jadi kita usaha lagi satu tahap terakhir di substansi. Sisanya ya udah hasilnya seperti apa ya memang itu yang harus kita terima, kita ikhlaskan. Mau di mau kita lolos kita ikhlas, kita nggak lolos kita juga harus ikhlas. Jadi kita harus siap dengan dua kemungkinan, siap lolos dan siap juga dengan kegagalannya. Jadi ya udah jalani aja kayak gitu. Oke, Kakak. Pertanyaan penutup nih, Kak. Jika hari ini ada seseorang nih dari audiens dan teman-teman kita yang sangat takut nih menghadapi seleksi substansi nantinya, pesan apa yang ingin Kakak titipkan agar mereka tetap berani melangkah? Gitu. Boleh, Kak Kiki? Seperti tadi yang sudah saya katakan di awal, jadi lebih baik kita mencoba meskipun gagal, tapi kita tahu rasanya bagaimana mencoba itu daripada kita tidak mencoba sama sekali dan cuma berspekulasi. Kira-kira kalau misalkan aku substansi gagal atau lolos nih kayak gitu, ya udah lakukan aja. Nanti tinggal sisanya kita pasrahkan. Yang penting selangkaian proses tadi memang sudah maksudnya ya apa namanya
sisanya bagaimana, ya itu sudah bukan ranah kita lagi sih, Kak. Jadi kalau bagi saya, apapun itu coba dulu lakukan. Nggak usah menjudge diri sendiri. Kamu nggak bisa. Nggak usah overthinking yang berlebihan. Boleh overthinking sekali-kali, tapi ingat kalau kita terlalu overthinking dengan diri sendiri, terlalu mengestimate diri sendiri, padahal kita belum mencoba, ya malah kita rugi sendiri dong, Kak. Jadi mau jadi orang yang beruntung atau mau jadi orang yang merugi, tinggal kitanya mau coba atau enggak, mau lakukan atau enggak, seperti itu. Jadi lakukan aja. Sisanya nanti tetap aja siapkan exit plan kalau memang gagal lagi, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Oke, dari Kak Cesar mungkin ada lagi yang terakhir. Ya, kurang lebih sama dengan yang disampaikan Mbak Kiki ya. Jadi coba aja dulu. Jadi kalau udah coba ternyata gagal, ternyata berhasil itu urusan belakangan. Yang penting udah disiapin sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita tuh nunggu nunggu melangkah itu nungguin dulu gitu. Saya takut nih nggak berani, nggak. Kita ngelangkah dulu. Nah, kalau udah ngelangkah, insya Allah aja kita bakal iya terus tadi. Gitu. Jadi kan kalau udah kayak orang udah misalnya mau diajak renang nih, renang, renang. Enggak, masih kering. Tapi begitu dia nyemplung, udah terlanjur basah, udah renang sekalian. Kayak gitu. Jadi jangan berhenti ketika gagal, coba aja dulu. Gas terus gitu ya. Selagi kita masih punya peluang ya Kak, selagi belum sampai ke batasan umur yang ditentukan oleh LPDP, terus coba sampai akhirnya kita bisa menikmati jatah keberhasilan itu ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sekarang mungkin bisa kita buka sesi Q&A. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau dari kolom chat boleh. Kita persilahkan. Tadi ada pertanyaan ya dari chat Kak Sekar tentang timeline tes substansi. Oke, Kak mau tanya, kalau dilihat timeline tes substansi tanggal 14 Oktober sampai 20 November, apakah ada perbedaan kondisi ya Kak dapat jadwal tes di awal atau belakangan? Dan mohon tips Kak jika kita dapat jadwal di hari-hari awal agar benar-benar siap. Boleh dari kakak narasumber yang bisa membantu menjawab, dipersilakan. Kak Primas mungkin? Mohon maaf, saya tadi tidak menyimak. Pertanyaan gimana? Timeline. Ini. Oke, kalau dilihat dari timeline tes substansi tanggal 14 Oktober hingga 20 November, apakah ada perbedaan kondisi untuk dapat jadwal di awal atau belakangan? Dan mohon tips jika kita dapat jadwal di hari-hari awal agar benar-benar siap. Dan kalau untuk persiapan yang tadi telah disampaikan Kak Kiki sama Kak Sesar ya, jadi pelajari lagi eh, apa yang sudah kita tulis di esai kita, kuasai apa yang sudah kita tulis, biar ceritanya mengalir nanti saat substansi, dan jangan terlalu overwhelm ya, jangan terlalu overthinking, sehingga nanti eh, saat kita benar-benar hari H itu kita sudah kondisinya fit, tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek, sehingga penyampaiannya bisa eh, baik ke panelis-panelis semuanya. Ya, ada tambahan dari Kak Kiki atau Kak Cesar mungkin? Izin nambahin dikit mungkin ya. Jadi uh, di awal, di akhir itu kan harinya kita ya. Jadi menurut saya pribadi itu nggak akan berbeda jauh. Mau dapat pertama, di awal-awal, di tengah-tengah, di akhir-akhir, jadwalnya itu akan sama aja. Karena kita saat itu gitu. Jadi spotnya kita satu. Jadi itu kita harus siap. Jadi benar kata tadi Kak Primas, kalau kita udah nyiapin semuanya, kapanpun itu kita akan siap.
Jadi mau debat awal, tengah, akhir akan siap dan ya kita udah siap. Bisa ceritain panelis apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita kasih ke Indonesia, apa yang mau kita berikan dan gitu. Jadi selama kita bisa menguasai apa yang kita bawa itu belajar awal mau tengah mau akhir. Tapi kalau misalnya memang awal-awal nih deg-degan nih belum ada temen yang bisa dijadiin acuan nih kemarin gimana wawancaranya yang batch ini yang batch itu gimana wawancaranya itu juga nggak masalah jadi ya uh, pribadi itu emang udah waktunya gitu ya karena ini cerita dikit lagi ya jadi ketika saya tes itu tes yang apa namanya TBS ketika tes TBS itu saya lagi cuti jadi saya cuti itu saya cuti 6 hari dan tes saya itu di hari ke-6 saya cuti. Padahal di jadwal TBS itu ada jadwalnya kalau nggak salah Senin sampai Jumat itu ya. Hari Jumat saya Senin masih cuti. Kok bisa keluar? Jadi kasih jadwal hari Senin. Kenapa nggak Selasa sampai Jumat yang saya tuh bisa loh dengan fleksibel dengan leluasa gitu. Kalau saya tes di hari Selasa sampai Jumat, kenapa saya lagi cuti ini di jalan-jalan? Kok dikasih jadi bisa mau bilang ke apa namanya ke panitia panitia tolong dong diundur saya lagi cuti nih hari Senin bisa nggak nanti diganti Selasa atau Jumat kalau Selasa sampai Jumat saya insya Allah bisa bebas kapanpun itu mau jam 2 malam pun saya bisa gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya jadi kapanpun waktu yang dikasih itu sesuai jadi sebelum hari H dan insya Allah akan lancar. Baik, ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Dari Kak Kiki ada tambahan? Kalau untuk substansi sih, kebetulan kalau di pengalaman saya sendiri, saya dapatnya selalu di tengah ya Kak. 2 kali substansi dapat di minggu kedua terus. Tapi kalau misalkan mau itu seperti yang tadi dikatakan Kak Cesar, jadi mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, kalau amunisi kita itu sudah siap, siap aja. Jadi ya memang tergantung balik lagi ke diri pribadi sih, ke persiapan. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau memang mendekati timeline untuk substansi maupun TBS, 3 atau 7 hari sebelum mending eh, disterilkan. Udah kita tinggal mental aja, refreshing, istirahat yang cukup, makan yang cukup, nggak usah terlalu banyak overthinking, tinggal mental kita aja. Jadi kalau misalkan amunisi sudah siap tapi mental nggak siap, itu bisa menghancurkan semuanya. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya kalau mental kita siap tapi amunisi kita kurang juga itu bisa bisa hancur juga. Jadi persiapan sudah dari jauh hari, mental juga harus dipersiapkan. Kalau misalkan 2 hal itu sudah siap, insya Allah substansinya bisa lancar. Seperti itu, Kak. Ya, begitu ya Kak Sekar. Jadi tidak ada perbedaan gimana kondisinya di awal atau di akhir. Yang penting teman-teman bisa menyiapkannya dengan sebaik mungkin dan mungkin bisa dimulai dari sekarang ya, mumpung masih lama nih, masih mau 14 Oktober, sekarang masih Agustus. Em, Masih cukup waktunya untuk menyiapkan substansi dengan sangat-sangat baik. Oke, kemudian ada lagi dari Kak Faisal Muhammad Sidik, mau tanya Kak terkait penelitian, apakah saat substansi banyak pertanyaan terkait proposal penelitian atau hanya ringkas saja, tidak terlalu dikulik oleh panelis. Boleh Kak Kiki dijelaskan? Oke, Kak. Saya 2 kali substansi itu kebetulan yang dikulik sangat berbeda sekali. Kalau untuk waktu yang pertama itu saya lebih banyak dikulik terkait penelitian ya, yang waktu awal. Yang substansi yang pertama itu penelitian dan rencana kontribusi. Tapi untuk kasus yang kemarin itu yang saya di substansi kedua itu yang dikulik penelitiannya banyak sama CV. Jadi eh, nggak bisa disamaratakan. Oh, harus ini penelitian lebih banyak atau apa enggak itu case by case Kak kita nggak tahu dan terkadang juga CV sudah dikulik penelitian sudah dikulik kontribusi sudah dikulik tiba-tiba ada pertanyaan tak terduga juga juga bisa itu kayak tadi saya sampaikan ada pengalaman saya tiba-tiba ditanya materi kuliah ditanya tentang kalau skripsi memang wajar ya dulu skripsi S1-nya bagaimana itu ditanya seperti itu jadi tidak bisa disamaratakan jadi kalau baiknya seperti apa? Baiknya semuanya dipersiapkan. CV-nya karena kita itu apa CV kita sendiri, esai-esai kita tulis sendiri, proposal penelitian juga kita sendiri yang tulis.
disiapkan saja ketiga hal itu, karena dari tiga hal itu ada kemungkinan-kemungkinan bisa aja di substansi si A itu CV-nya terlalu dikulik, tapi si B ternyata penelitian, oh si C ternyata yang dikulik ternyata kontribusinya, kita nggak tahu. Jadi lebih baik semuanya dipersiapkan. Oke, ada tambahan dari Kak Cesar dan Kak Primus? Ya, sedikit terkait itu apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang nanti keluar. Nah, tadi benar kata Mbak Kiki, jadi kita nggak bisa mencatat semuanya itu nanti penelitiannya, nanti kontribusinya apanya segala macam. Dan mungkin yang perlu dipersiapkan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan tak terduga yang tadi yang random. Kalau Mbak Kiki tadi dari kuliah waktu Facebook, saya juga ditanya, saya di awal nggak dikasih tahu. Jadi baiknya panelis saya adalah dia udah ngasih tahu di awal, nanti kamu kuliahnya di luar negeri ya? Iya Pak. Oke, nanti ceritain saya skripsi kamu waktu S1, tapi pakai bahasa Inggris. Saya lulus 2012. Jadi itu udah 1 dekade lebih yang lalu, terus saya disuruh ceritain skripsi saya gimana pakai bahasa Inggris. Itu. Tapi dia bilang kok, kayak siapin aja nanti di akhir ceritain ya. Itu. Jadi emang serandom itu banyak ya, dan serandom itu kan kita tulisnya. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Dan ibarat lagi, kalau ngeblank ngomong, kasih tahu, benar Pak, saya nervous, ya gugup, tolong dikasih waktu sebentar buat pikir. Itu nggak apa-apa. Itu ya. Terus bisa ditambahin lagi. Ya, izin lanjut ya. Kalau dari pengalaman saya sih terkait penelitian memang dari beberapa kali substansi saya ditanyakan, cuma memang tidak dalam ya. Jadi eh, penelitian itu lebih terkait tema apa yang akan kita ambil, kemudian dengan siapa atau supervisor siapa yang akan kita ajak untuk kolaborasi, mungkin seperti itu. Jadi itu nanti dikaitkan dengan rencana kontribusi kita. Jadi kalau dari pengalaman saya itu tidak dalam sih, cuma kita memang harus coba riset lagi siapa sih sebenarnya supervisor yang akan kita ajak kolaborasi dan temanya seperti apa yang nanti akan berkaitan dengan benang merah yang ada di rencana kontribusi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang masih bertahan hingga jam 9 ini? Boleh raise hand atau lewat chat juga boleh kalau malu. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sesi Q&A. Oke, jika sudah tidak ada lagi, kita tutup saja sesi Q&A malam ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah antusias bertanya pada narasumber kita, dan terima kasih juga pada narasumber yang yang malam ini sudah meluangkan waktunya untuk menemani proses teman-teman dan menjawab seluruh ketakutan yang ada dari proses seleksi beasiswa LPDP ini. Yang perlu teman-teman ketahui, kami tidak ingin teman-teman menjadi orang yang tidak pernah takut atau tidak lagi merasa takut, tapi kami berharap teman-teman itu mampu tetap mencoba, mampu tetap melangkah meskipun rasa takut itu masih ada, dan semoga episode ini bisa membantu teman-teman untuk lebih berani dan siap untuk menghadapi substansi nantinya. Jadi kita berharap dan berdoa agar teman-teman bisa menghadapi substansi dengan baik dan bisa lulus sebagai penerima beasiswa LPDP. Ya, apapun hasilnya nanti, eh, jangan biarkan LPDP ini menentukan nilai diri dari teman-teman. LPDP bukan satu-satunya jalan untuk berprestasi, untuk berkarya, gitu kan. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, hadapi prosesnya dengan baik, percayakan hasilnya di akhir nanti. Karena terkadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kita dinyatakan lolos, tetapi ketika kita mampu menghadapi rasa takut dan tetap memilih untuk mencoba dan melangkah.
Oke, sekian dari saya bersama narasumber dan tim Telering pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.